Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi lewat video ini saya akan menjawab pertanyaan teman-teman yang ada di dalam grup. Kemarin saya sempat sudah kirimkan, bahkan saya sudah kirim 3 kali, tapi mungkin ada beberapa teman yang belum paham dan belum mengerti, atau mungkin ada dari teman-teman belum melihatnya. Jadi sengaja saya buat rangkuman seperti ini agar teman-teman bisa membacanya dan paham dan tidak mempertanyakan pertanyaan itu berulang-ulang. Jadi yang sering ditanyakan itu seperti kapan bisa dilaksanakan pelatihan kedua, Kak? Pelatihan kedua itu nanti bisa dilakukan ketika pelatihan pertama itu selesai. Nah, terus kapan, Kak, pelatihan pertama itu selesai? Proses verifikasi pelatihan pertama itu memakan waktu cukup panjang dikarenakan pihak lembaga harus melaporkan ke pihak prakerja bahwasanya atas nama ini sudah melakukan pelatihan di lembaga ini. Kalau sudah disampaikan seperti itu dan sertifikat tak sudah diberikan kepada pihak prakerja, pihak prakerja akan mengupload sertifikat tersebut di dashboard akun prakerja peserta. Cuman kan di sini skala dalam artian bukan cuma 1-2 orang yang mendaftar. Sudah ratusan ribu orang yang sudah lulus di program kartu prakerja ini. Jadi mohon kesabaran teman-teman untuk menunggu, karena yang nanti dianggap lulus atau selesai pelatihan pertama kalau di dashboard kartu prakerja kalau di dashboard prakerja itu sudah muncul sertifikat sama jadwal penerimaan insentif selama 4 bulan itu. Terus saya lihat tadi di grup ada juga yang tanyakan soal sertifikat yang diupload teman tadi. Dapat dari mana ini, Kak, sertifikat? Ini sertifikat diberikan untuk peserta dari Sisnaker sendiri. Ini kan tampilannya seperti ini. Beda sertifikat dari lembaga, beda juga sertifikat dari Sisnaker. Cuman dari Sisnaker ini melampirkan lembaga yang kita ikuti, yaitu Prodigi. Nah, ini didapatkan di email peserta. Cuman kan dalam grup ini kebanyakan teman-teman memakai email dari admin. Nanti kita kirimkan teman-teman yang sudah ada sertifikatnya, atau kita akan upload di grup ini. Jadi untuk teman-teman yang belum mendapatkan sertifikat atau memakai email dari admin, mohon untuk kesabarannya, karena ini tidak terlalu berpengaruh untuk penerimaan insentif tapi tetap akan kita kirimkan. Terus pertanyaan selanjutnya tadi yang ini kayak ini. Di sini kan sertifikat masih 0. Nah, di sini nanti dianggap 100% atau sudah menyelesaikan pelatihan pertama kalau di sini sudah berubah jadi angka 1. Jadi kalau baru ada angka 1 di sini di dashboard prakerja berarti sudah selesai itu pelatihan pertama bisa maki lanjut pelatihan kedua. Kita mau habiskan itu saldonya atau tidak. Karena dalam aturannya itu kalau kita tidak memakai saldo itu selama 30 hari sejak diumumkan kita lulus mendapatkan kartu prakerja, saldo itu akan hangus dan dikembalikan ke kas negara. Jadi di mana meki pacapu, meki malek palisuang negara terserah di mana. Terus apalagi pertanyaan yang sering di grup. Untuk teman-teman yang di luar dari teman-teman yang mengambil di luar dari kelas TIK dasar Microsoft Office dan masih menunggu jadwal pelatihan, ya sabar-sabar maki menunggu dulu. Karena mungkin pihak lembaga masih memperbaiki sistem webnya atau masih menyiapkan materi pelatihannya. Terus yang mengambil pelatihan di luar dari lembaga Prodigi
Jangan maki berkecil hati atau maksudnya baper karena dibully di grup, karena ambil di luar dari arahan admin. Sebenarnya di sini kita menyuruh, bukan menyuruh sih, maksudnya kita mengarahkan teman-teman untuk mengambil pelatihan di Prodigi itu dengan kelas tik dasar. Karena kenapa? Supaya memudahkan teman-teman untuk pelatihan pertama teman-teman dan paham tentang tata cara melakukan pelatihan. Karena yang seperti saya kirim kemarin di sini kan jelas berbunyi di poin kedua. Dalam hal penerima kartu prakerja mengikuti lebih dari satu pelatihan, insentif pelatihan hanya diberikan pada saat penyelesaian pelatihan pertama. Tidak ada insentif untuk pelatihan kedua dan seterusnya. Itu kenapa para admin menyarankan peserta mengambil insentif yang maksudnya mengambil pelatihan di situ supaya mudah prosesnya untuk mendapatkan insentifnya nanti. Kenapa diarahkan di pelatihan itu supaya dipermudah. Dan untuk pelatihan kedua terserah teman-teman mau ambil pelatihan apa saja. Terus yang sering ditanyakan lagi itu soal nilai insentifnya itu ada. Ini jumlahnya. Insentif pelatihan itu besarnya 600.000 yang diterima per bulan selama 4 bulan. Jadi totalnya itu 2,4 kita terima nanti. Beda juga insentif survei sebanyak 50.000. Itu disurvei selama 3 kali. Jadi setiap survei itu ada nilainya 50.000, dikasih lagi 50.000. Sebenarnya total anggaran penerima anggaran kartu prakerja ini 3,5 sekian lah. Cuma karena kan kalau kita kalkulasi semua untuk insentifnya itu 2,4 plus survei 150 berarti 2.550.000. Tambah lagi dana pelatihannya 1 juta yang cuman bisa dipakai untuk membeli pelatihan, tidak bisa dicairkan. Terus lanjut. Nah, ini yang banyak problem ini. Bagaimana cara saya upgrade akun e-wallet saya? Jadi untuk teman-teman di sini kan sudah semua upgrade akun e-wallet. Cuma karena lama di prosesnya itu dikarenakan banyak sekali orang mendaftar di akun prakerja ini. Sampai sekarang itu sudah 8 juta orang yang mendaftar. Untuk gelombang pertama itu yang diterima cuma 160.000 sekian kuotanya. Begitupun juga dengan gelombang kedua, begitupun dengan gelombang ketiga dan seterusnya. Yang saya dengar informasi itu sampai gelombang 10-30. Tapi kan regulasi di pemerintahan di pusat itu bisa saja berubah-berubah. Termasuk waktu penerimaan insentifnya. Tapi yakin dan percaya saja. Insya Allah dapat semua itu. Karena sudah lulus maki. Karena beberapa bukti saya sudah lihat, sudah ada beberapa teman saya menikmati atau mendapatkan insentif itu. Jadi seperti kayak OVO, silakan telepon langsung customer service-nya kalau lama kita rasa, sama link aja atau GoPay. Nah kalau kita disuruh melapor ke outletnya, bilang kalau outlet yang contoh kayak OVO, outletnya OVO di daerah saya tidak ada. Jadi nanti dikasih kebijakan dari pihak outletnya untuk diverifikasi lewat email. Cuman syaratnya kan harus ada foto KTP sama foto selfie swafoto pegang KTP. Kalau bisa perbaiki cara foto KTP supaya jelas dia baca orang di sana, sama foto selfie KTP usahakan latarnya polos, jangan pakai kacamata. Terus usahakan terbaca KTP tulisannya pada saat swafoto. Terus pertanyaan selanjutnya,
Mungkin itu saja pertanyaannya di, tidak ada yang lain. Jadi kalau masih ada yang mau ditanyakan, silakan japri admin atau sampaikan di grup kalau ada yang masih kurang kita pahami. Dan itu mami sabar-sabar kita menunggu kalau lama dibalas cetak karena bukan cuma 1-2 orang dilayani. Jadi selamat Jangan lupa menikmati subscribe video guys, ini. karena subscribe itu gratis guys. Dan jangan lupa Assalamualaikum nyalakan warahmatullahi loncengnya wabarakatuh. guys.